Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan Al-Kabair, dosa-dosa besar. Malam ini adalah Adamut tanazzuhi minal bauli, tidak membersihkan diri dari air kencing. Dosa besar, al-kabirah minal kabair, adamut tanazzuhi minal bauli, tidak membersihkan diri dari air kencing. Itu bisa menyebabkan siksa azab kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma istanzihu minal bauli fa inna amata azabil qabri minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, istanzihu minal baul, bersihkan air kencing. Jangan sampai kencing kita, kecipratan badan, kecipratan pakaian, lalu kita pakai untuk sholat, maka sholat kita tidak sah, tidak diterima. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci badan, pakaian, tempat dari najis. Air kencing itu najis, maka kalau orang sholat pakaiannya terkena najis, cipratan air kencing, atau badannya kena cipratan air kencing, salatnya tidak sah. Itu bisa menyebabkan azab kubur. Dalam riwayat yang lain, istanzihu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Dalam riwayat yang lain, fi lafzin aktsaru azabil qabri minal baul, kebanyakan azab kubur itu dari baul, dari air kencing. Karena orang enggak perhatiin, kencing aja begitu, dia enggak istinja, apalagi kecipratan, lalu dia pakai sholat, sholatnya enggak sah. Maka kalau sholatnya enggak sah karena kecipratan air kencing, kencing itu najis, itu menyebabkan azab kubur. Maka harus care, harus hati-hati memperhatikan tentang al-baul ini, yaitu air kencing. Aksaru azabil qabri, kebanyakan kata Nabi azab kubur itu dari baul, dari air kencing. Wasiyabaka fatahhir, bersihkan, sucikan pakaianmu. Maknawi, secara maknawi artinya al-qalbu, bersihkan hati, sucikan hati. Dari apa? Minasyirki, dari kesyirikan. Yang kedua, hissiyan, yaitu secara fisik, yaitu thiyabun minan najasa, yaitu kita bersihkan baju kita, pakaian kita, termasuk tempat, ya, itu dari najis, ya. Sesuai dengan pelajaran kita bahwa dosa besar di antara dosa besar yang lainnya yaitu tidak bersuci, tidak membersihkan dari al-baul, dari air kencing. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melewati kubraini, dua kuburan. Nabi lewat dua kuburan, dua makam. Faqala, nah ini karena beliau seorang rasul, tahu apa yang terjadi di alam kubur. Ya. Beliau tahu apa yang terjadi di alam kubur. Allahu akbar. Faqala,
Lalu kata beliau, innahuma la yu'adzaban. Kata Nabi, ini orang yang di dua kubur ini lagi disiksa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari azab kubur. Azab kubur tuh ada. Orang, maka ada doa, ya, sebelum kita salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu ada termasuk, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Azab kubur itu ada. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka tidak disiksa dengan sesuatu yang besar. Artinya ada sesuatu yang menyebabkan dosa, menyebabkan siksa. Nanti ini yang kita pelajari ini. Amma ahaduma, kata Nabi, fakana yamshi bin namimah. Waktu di dunia dia suka menebar fitnah, suka adu domba. Suka adu domba, ya. Maka di kubur Nabi tahu sedang diazab karena waktu di dunia dia mengadu domba. Nah yang kedua kata Nabi, yang kubur satu lagi, fakana la yastabri'u minal bauli, dia enggak bersihin dari air kencing. Itu bisa menyebabkan azab kubur. Maka pelajaran hari ini, dosa besar di antara dosa besar lainnya yaitu tidak membersihkan, tidak mensucikan dari al-baul, dari air kencing. Maka kita mesti berhati-hati. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah selamatkan kita dari azab kubur. Amin. Kita ajari anak-anak kita tuh, ya, yang udah remaja kita ajarin tuh. Nah, kalau kencing hati-hati. Ya, yang udah balik, ya, kita ajarkan. Ya, jangan sembarang apa? Kencing. Ini kadang orang main sembarang kencing aja itu. Segala ban dikencingin itu. Ban dikencingin. Habis kagak, cebok kagak, istinja kagak, yang begitu tuh. Hah? Jadi rupanya Islam tuh mengajarkan sampai sekecil-kecilnya, Masya Allah. Adab kita buang air kecil, adab kita buang air besar, Masya Allah. Sempurna Islam itu. Jamaah yang kami hormati, jadi ada 3 tuh dalam yang disampaikan oleh An-Nawawi. Qala An-Nawawi rahimahullahu fi syarhi li Sahih Muslim, ada salasu riwayat la yastatir, la yastanzi, la yastabri. Jadi ada 3 ya, semuanya intinya itu dia tidak menjauhkan dari kencing, ya. Dia tidak hati-hati sembrono dari air kencing sehingga badannya, pakaiannya itu terkena cipratan air kencing lalu dia pakai untuk sholat. Itu bisa menyebabkan sholat tidak diterima dan pada akhirnya bisa menyebabkan azab kubur. Ini kita di keluarga juga harus kita perhatikan, istri kita, ya, orang perempuan yang di rumah juga harus memperhatikan, harus hati-hati terhadap air kencing. Misalnya anak, ya, yang udah 6 tahun, 7 tahun kadang kencing sembarangan, hati-hati itu, ya, harus kita jaga, harus kita care, peduli terhadap najis yang namanya al-baulu, yaitu kencing.
hendaklah kita orang beriman, baik laki atau perempuan ini mesti hati-hati. Jangan sampai kita kencing itu kecipratan. Ya, kecipratan celana, kecipratan baju, kecipratan pakai, atau kecipratan badan paha kita misalnya. Hati-hati. Ya, itu nanti bisa dipakai untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka bisa menyebabkan azab kubur. Jamaah yang kami hormati, Islam mengajarkan ya untuk kita bersuci, untuk kita membersihkan setelah kita buang air kecil. Yang paling bagus dengan air. Ada terkadang air tidak ada. Yang ada apa? Tisu. Ada tisu. Di beberapa tempat misalnya di airport, ya kan? Itu ada tisu. Nah, tisu itu sesuatu yang bisa menyerap dan itu bisa untuk membersihkan air kencing. Tisu. Zaman Nabi bisa dipergunakan batu. Ya, batu. Nah, sekarang dikembangkan yaitu dengan tisu. Syaratnya adalah tisu itu tisu yang kering, bukan tisu yang basah. Ya, tisu kering, atau jangan tisu yang basah. Atau tisu dikasih air, jangan. Tisu yang kering itu bisa menyerap air kencing. Itu bisa dipergunakan. Dan itu tidak pakai air lagi boleh. Tapi kalau dikasih air tisu itu atau tisu yang basah, itu mesti dikasih air lagi. Nah, begitu. Terkadang kita dalam sebuah kondisi tidak ada air seperti itu, ya di airport misalnya, atau di tempat yang lain. Nah, maka kita pergunakan tisu. Kita pergunakan tisu. Nah, seperti itu. Yang penting kita mesti menjaga diri, jangan sampai air kencing itu mengenai badan atau pakaian. Jadi dengan tisu ya dibolehkan. Al-istijmar namanya bil ahjar. Zaman Rasul itu dengan batu, istijmar bil ahjar. Yang tidak boleh dua. Izam, tulang nggak boleh, sama arwas, yaitu kotoran yang kering. Misalnya kotoran kering itu dibuat istinja, nggak boleh, karena memang asalnya itu adalah najis, termasuk tulang, nggak boleh. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak yang disebut dengan tisu, itu boleh saat kita darurat lah. Tapi yang paling bagus dengan apa? Dengan air. Itu semua membuktikan bahwa Islam itu mengajarkan kebersihan. Baik kebersihan fisik, apalagi kebersihan apa? Hati. Ya, kebersihan hati. Jamaah yang kami hormati, inilah kaji kita tentang dosa besar di antara dosa besar yang lainnya, ya. Malam ini kita kaji yaitu dosa besar adamul istibra, atau tidak membersihkan dari air kencing. Semoga kaji kita memberi manfaat dan mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah dan Allah selamatkan kita, Allah pelihara kita
dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.